Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang prosedur perizinan dalam kegiatan penanaman modal dan alih teknologi dalam kegiatan penanaman modal. Prosedur perizinan dalam kegiatan penanaman modal. A. Latar belakang. Mekanisme perizinan penanaman modal yang diterapkan BKPM bagi para investor mencakup sejumlah ketentuan mengenai bidang usaha dan bentuk badan usaha yang dapat dikelola oleh investor di wilayah Indonesia. Pada prinsipnya, ketentuan mengenai mekanisme perizinan penanaman modal berlaku sama bagi para investor, baik investor asing maupun investor dalam negeri. Namun bentuk badan usaha dalam penanaman modal terdapat pembedaan pada peraturan yang diterapkan bagi investor asing dan investor dalam negeri. Bidang usaha untuk penanaman modal. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 10 ayat 1 Peraturan Kepala BKPM nomor 12 tahun 2009 atau Perka BKPM 12/2009. Semua bidang usaha terbuka bagi penanaman modal kecuali ditentukan lain oleh perundang-undangan. Dalam hal ini, terdapat pula bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka, dengan persyaratan bagi penanaman modal yang penetapannya diatur dengan peraturan perundang-undangan. Investor yang akan melakukan kegiatan usaha penanaman modal diwajibkan untuk memperhatikan peraturan perundang-undangan tersebut demi mengetahui bidang usaha atau jenis usaha apa saja yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan tertentu. Bentuk badan usaha bagi investor. BKPM membedakan bentuk badan usaha dalam penanaman modal bagi investor asing dan investor dalam negeri. Dalam pasal 11 ayat 1 Perka BKPM 12/2009 diatur bahwa badan usaha pada penanaman modal asing harus berdiri dalam bentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Sedangkan berkenaan dengan bentuk badan usaha untuk penanaman modal dalam negeri, tidak diatur bahwa investor harus mendirikan badan usahanya dalam bentuk perseroan terbatas. Bentuk badan usaha pada penanaman modal dalam negeri dapat berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendaftaran penanaman modal. Proses pendaftaran kegiatan penanaman modal oleh investor asing di wilayah Indonesia, baik yang telah atau belum berstatus badan hukum, perseroan terbatas hanya dapat diajukan melalui PTSP, atau bisa juga disebut dengan pelayanan terpadu satu pintu BKPM. Sementara bagi investor dalam negeri, proses pendaftaran kegiatan penanaman modal dapat diajukan melalui PTSP BKPM, PTSP PDPPM atau perangkat daerah provinsi bidang penanaman modal, atau PTSP PDKPM atau perangkat daerah kabupaten atau kota bidang penanaman modal sesuai kewenangannya, apabila diperlukan dalam pengurusan perizinan pelaksanaan penanaman modalnya. Pasal 16 ayat 2 Perka BKPM 12/2009 mengatur bahwa investor asing yang belum berstatus badan hukum perseroan terbatas wajib menindaklanjuti proses pendaftaran dengan membuat akta pendirian perseroan terbatas paling lambat dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal diterbitkannya pendaftaran. Di luar jangka waktu yang telah ditentukan, maka proses pendaftaran dinyatakan batal demi hukum. Apabila sebelum jangka waktu 6 bulan tersebut terdapat perubahan ketentuan terkait dengan bidang usaha, maka pendaftaran yang telah diterbitkan dinyatakan batal demi hukum apabila bertentangan dengan ketentuan baru. Pendaftaran penanaman modal berlaku sampai dengan perusahaan memiliki izin prinsip atau perusahaan siap beroperasi atau produksi komersial. Perusahaan penanaman modal dalam negeri dan perusahaan penanaman modal asing yang telah berstatus badan hukum perseroan terbatas yang bidang usahanya dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal, wajib memiliki izin prinsip penanaman modal. Permohonan izin prinsip dapat langsung diajukan oleh perusahaan penanaman modal asing, baik yang telah atau belum melakukan pendaftaran melalui PTSP BKBM. Sesuai dengan pasal 20 Perka BKPM 12/2009,
Perusahaan penanaman modal yang dalam pelaksanaan penanaman modalnya telah siap melakukan kegiatan atau berproduksi komersial, wajib mengajukan permohonan izin usaha ke PTSP BKPM, PTSP PDPPM, atau PTSP PDKPM sesuai kewenangannya. Alih teknologi dalam rangka pengembangan perindustrian di Indonesia. Negara berkembang termasuk Indonesia dalam meningkatkan pembangunannya tidak harus menemukan teknologi secara sendiri-sendiri. Akan tetapi lebih efisien apabila melaksanakan alih teknologi dari para penanam modal asing dari negara-negara maju, tanpa merupakan usaha untuk menemukannya sendiri. Industri di negara berkembang tidak punya pilihan selain harus mengikuti dengan seksama suatu kemajuan teknologi yang mutakhir agar produksi industrinya dapat bersaing dengan barang-barang impor hasil produksi negara maju. Ada dua faktor lain yang menunjukkan kegiatan investasi tersebut, yaitu solidaritas di antara negara-negara dunia dalam beberapa hal yang telah memegang peranan penting dalam usaha beberapa negara berkembang menarik penanaman modal asing dari negara-negara berkembang lainnya dan tersedianya teknologi yang lebih tepat guna. Alih teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga badan atau orang baik yang berada di lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri dan sebaliknya. Undang-undang penanaman modal di Indonesia selalu mengisyaratkan agar terjadinya ahli teknologi dalam kegiatan penanaman modal asing. Hal tersebut dapat ditemukan baik dalam Undang-Undang PMA maupun dalam Undang-Undang Penanaman Modal. Pentingnya aspek ahli teknologi dalam investasi asing di Indonesia bukan setelah diundangkannya Undang-Undang Penanaman Modal yang baru. Pasal yang mengatur ahli teknologi tetap ada. Dalam pasal 10 ayat 4 Undang-Undang Penanaman Modal yang menyatakan bahwa perusahaan penanaman modal yang memperkerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan ahli teknologi pada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan pasal tersebut mengisyaratkan agar hadirnya tenaga kerja asing di Indonesia harus memberikan suatu kontribusi positif bagi negara ini. Ahli teknologi dalam penanaman modal, khususnya penanaman modal asing, hingga saat ini belum memiliki aturan sendiri. Namun, terdapat beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Penanaman Modal yang baik secara langsung maupun tidak secara langsung menyinggung mengenai ahli teknologi. Hambatan dalam ahli teknologi dalam penanaman modal asing. Menurut pasal 3 Undang-Undang Penanaman Modal, bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Akibat hukum alih teknologi dalam kegiatan penanaman modal asing. Mendapatkan transfer teknologi, maka salah satu yang paling umum dilakukan adalah dengan penanaman modal asing. Investasi asing menjadi salah satu jalan yang diharapkan mampu memacu terjadinya alih teknologi dari negara maju ke negara berkembang. Sebab, bagi negara berkembang, mengadakan inovasi tersendiri untuk menciptakan teknologi bukanlah perkara mudah. Dibutuhkan alokasi dana yang tidak sedikit untuk bisa mengembangkan teknologi. Belum lagi sumber daya manusia dan lainnya juga harus mumpuni sehingga teknologi yang tercipta bisa cukup bermanfaat. Ben Batasali menggambarkan bahwa secara garis besar teknologi dapat dialihkan melalui saluran-saluran sebagai berikut: kerjasama antara dua negara atau lebih, yaitu baik berupa pinjaman atau bantuan, kerjasama antara dua perusahaan melalui saluran ini alih teknologi didasarkan atas kontrak, technical assistance contract, franchise, joint venture, license contract, management contract, technical service, turnkey contract, international subcontracting, dan kerjasama antara lembaga-lembaga internasional. UNCTC membagi kontrak-kontrak teknologi ke dalam dua kategori utama, yaitu licensing agreements. Kontrak semacam ini diantara lain mencakup kontrak yang berkaitan dengan paten, know-how, merek perdagangan, dan franchise. Kontrak-kontrak yang berhubungan dengan bantuan teknik yang termasuk dalam kategori kedua ini diantara lain turnkey contract, contract for providing technical assistance and design and engineering contract. Perbedaan tersebut didasari pada tujuan kontrak, hubungan kontraktual, dan cara-cara pembayaran teknologi yang dialihkan. Setiap negara
memerlukan ahli teknologi yang tepat guna, agar dapat membawa kemajuan dan menyerap tenaga kerja. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam ahli teknologi. Yang pertama, mempekerjakan tenaga-tenaga ahli asing. Yang kedua, menyelenggarakan suplai dari mesin-mesin dan sarana lainnya. Yang ketiga, perjanjian lisensi atau kontrak lisensi. Dengan cara ini, pemilik teknologi mengalihkan teknologinya dengan jalan memberikan lisensi kepada pihak lain dalam ikatan perjanjian untuk melaksanakan teknologinya, seperti lisensi paten, desain produk, industri, maupun merek.